Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Roma dari kelas PIAUD 4B yang bernomor NIM 1908108043 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori bermain, tahapan bermain, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bermain menurut para ahli atau tokoh. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu teori bermain menurut para ahli. Teori bermain menurut para ahli terbagi menjadi dua, yaitu teori klasik dan teori modern. Teori klasik yang pertama, teori surplus energi menurut Friedrich Siegel dan Herbert Spencer. Jadi, anak bermain karena mereka punya energi berlebih. Energi ini mendorong mereka untuk beraktivitas sehingga mereka bebas dari perasaan tertekan. Yang kedua, teori rekreasi menurut Moritz Lazarus. Menurut Moritz Lazarus, bermain dilakukan untuk mengembalikan energi yang habis digunakan untuk kegiatan rutin sehari-hari. Kemudian yang ketiga, yaitu teori rekapitulasi menurut G. Stanley Hall. Pada teori ini, kegiatan bermain merupakan pengulangan kembali apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita dulu. Kemudian yang keempat, yaitu teori praktis menurut Carl Gross. Jadi bermain dilakukan untuk memperkuat insting yang diperlukan untuk masa depan anak. Yang kedua, teori modern. Teori modern terbagi menjadi tiga menurut para ahli. Yang pertama, teori psikoanalitik menurut Sigmund Freud. Dalam teori bermain dapat sebagai media, sarana, alat atau cara untuk mengeluarkan emosi dan dapat untuk mengatasi pengalaman traumatik. Yang ketiga, teori kognitif menurut Jean Piaget. Bermain bagi anak merupakan cerminan sikap pengetahuannya dan dapat memberikan keseimbangan terhadap perkembangan kognisinya. Yang ketiga, teori otak triun menurut Paul Mekan. Jadi, menurut Paul Mekan, bermain dianggap sebagai kesenangan atau rekreasi diri sehingga fungsi induknya atau fungsi berkaitan dengan emosi berkarya secara maksimal yang dapat membawa akibat pada kemampuan belajar dan berpikir anak lebih optimal. Dan yang kedua ada tahapan perkembangan bermain yang dikemukakan oleh Elizabeth B. Harlock. Tahapan perkembangan menurut Elizabeth B. Harlock ada empat tahapan bermain, yaitu yang pertama, tahap eksplorasi. Hingga bayi berumur 3 bulan, permainan mereka terutama terdiri atas melihat orang dan benda serta melakukan usaha acak untuk menggapai benda yang diacungkan di hadapannya. Jadi maksudnya bayi yang berumur 3 bulan itu belum bisa bermain atau memegang suatu benda. Mereka hanya bisa menggunakan jari dengan mengacungkan atau menunjukkan benda yang ada di hadapannya. Yang kedua, ada tahapan permainan.
Bermain barang mainan dimulai pada tahun pertama dan mencapai puncaknya pada usia antara 5 dan 6 tahun. Maksudnya, anak itu dapat bermain atau memegang suatu barang permainan pada usia 5 sampai 6 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu tahapan bermain. Setelah masuk sekolah, jenis permainan mereka sangat beragam. Setelah anak tersebut masuk sekolah, jenis permainan mereka itu sangat beragam. Bukan hanya saja mainan yang ada di rumah, tapi mainan yang ada di luar rumah itu banyak dan sangat beragam. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu tahap melamun. Semakin mendekati masa puber, maka anak tersebut mulai kehilangan minat dalam permainan yang sebelumnya dan banyak menghabiskan waktu dengan melamun. Terakhir ada faktor yang mempengaruhi bermain. Faktor yang mempengaruhi bermain ada 8. Yang pertama, faktor kesehatan. Faktor kesehatan adalah anak-anak yang gemar bermain atau bergerak, maka kesehatannya akan baik. Semakin sehat, semakin banyak energinya untuk beraktivitas. Anak yang aktif dalam bergerak dan bermain, maka anak tersebut memiliki tubuh yang sehat dan ideal. Kemudian yang kedua, yaitu perkembangan motorik. Pengendalian motorik yang baik memungkinkan anak terlibat dalam permainan aktif sehingga bermain akan mengembangkan motorik anak. Dan motorik anak yang baik akan membuat anak-anak aktif dalam bermain. Kemudian yang ketiga, yaitu inteligensi. Anak yang bermain menunjukkan anak-anak yang cerdas karena setiap gerak dalam bermain mengembangkan kognitif anak-anak. Kemudian yang keempat, yaitu jenis kelamin. Kegiatan bermain anak laki-laki cenderung lebih keras daripada anak perempuan. Anak laki-laki memiliki kecenderungan bermain bola, sedangkan anak perempuan kecenderungan bermain boneka-bonekaan atau Barbie-Barbian. Kemudian yang kelima ada lingkungan. Wilayah tempat tinggal serta lingkungan anak-anak akan mempengaruhi ragam permainan yang biasa dimainkan anak-anak tersebut. Kemudian yang keenam ada status sosioekonomi. Anak dari status sosioekonomi lebih tinggi menyukai permainan yang mahal, sedangkan anak dari kelas sosioekonomi ke bawah menyukai permainan yang sederhana dan murah. Contohnya anak kalangan tinggi, anak itu bermain mobil-mobilan remote yang mewah, sedangkan anak yang kalangan bawah itu bermain bola atau bermain seadanya yang ada di sekitar rumah. Ketujuh, jumlah waktu bebas. Jumlah waktu bebas tergantung pada status ekonomi keluarga. Apabila anak sudah terlibat dalam tugas rumah tangga, bahkan pekerjaan yang menyita waktu, akan terlalu lebih lelah dalam kegiatan bermain. Jadi anak yang mempunyai banyak pekerjaan rumah atau banyak tugas yang ada di rumah, maka anak tersebut akan terlalu lelah dalam kegiatan bermain. Jadi anak tersebut lebih memilih istirahat daripada bermain. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 ada peralatan bermain. Peralatan bermain yang dimiliki anak mempengaruhi permainannya. Untuk itu, keluarga yang lengkap dengan fasilitas permainan anak akan mengkondisikan anak-anak untuk lebih aktif dalam bermain. Maksudnya, jika
Jika anak tersebut mempunyai fasilitas permainan yang banyak, maka anak-anak tersebut akan banyak lebih beraktivitas ketimbang anak yang di rumahnya tidak mempunyai permainan atau fasilitas yang kurang baik. Selesai sudah penjelasan dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.